Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Radio Suara Pangkep dan halo Sobat Semansa. Hai. Selamat datang di podcast bersama The Athena. Nah, pada kesempatan ini pertama kalinya nih kami bertiga podcast. Karena kebetulan tugas kurikuler dari kelas 12 baik yaitu podcast dengan bertemakan Geopark Maros Pangkep nih. Sebelumnya, kenalin nih, nama saya Rifka Herunisa dari kelas 12 baik dan rekan saya Kemal Ahmad Saki. Saya Salwa Regina Putri. Nah, pada podcast kali ini kami kedatangan narasumber nih yang sangat ahli di bidangnya. Halo Kak Kasim, boleh diperkenalan dulu nih dengan para pendengar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kasim. Nah, di Geopark Maros Pangkep sendiri atau di Badan Pengelola, saya tergabung di forum pemudanya yaitu Youth Forum Geopark Maros Pangkep. Adapun saya juga menjadi pemandu pemula di Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep sendiri. Keren banget ya. Keren banget Kak. Nah, karena kakak nih ahli atau tahu banget nih tentang Geopark Maros Pangkep, jadi di sini kami nih mau tanya-tanya banyak nih seputar Geopark Maros Pangkep. Kakak siap nggak nih ditanya-tanya sama kami bertiga? Siap. Harus siap ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja nih Kak kami tanya. Yang pertama kami mau tahu nih Kak, bagaimana sih upaya pemerintah dalam meningkatkan geopark yang ada di Kabupaten Pangkep sehingga dapat menarik para wisatawan untuk datang ke situs geopark ini Kak? Oke, baik. Kan Geopark Maros Pangkep sendiri telah diakui oleh dunia, yaitu UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Jadi di Badan Pengelola sendiri itu dia tidak bekerja sendiri, tapi dia bekerja dengan banyak kerjasama dengan stakeholder terkait, baik swasta maupun pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri itu mereka mendukung atas permintaan Badan Geologi. Nah, dibangunlah sebuah pusat informasi geologi Maros Pangkep di Kabupaten Pangkep untuk mendukung asesmen UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Nah, itu peran pemerintah daerah Pangkep dalam mendukung UNESCO Global Geopark itu sendiri. Nah, bisa kita lihat sendiri dampak dari Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep itu dampaknya banyak banget karena anak-anak sekolah bahkan orang tua bisa belajar tentang geologi atau daerahnya Geopark Maros Pangkep di Pusat Informasi Geologi itu sendiri. Nah, peran pemerintah juga untuk memberdayakan UKM yang ada di sekitar Geopark Maros Pangkep juga kadang berkolaborasi dalam membuat pameran-pameran. Nah, itu juga berdampak kepada masyarakat sendiri gitu. Wah, keren sekali ya Kak situs Geopark Maros Pangkep ini. Saya mau tanya nih Kak, jadi kalau mau datang ke situs Geopark Maros Pangkep, siapa saja boleh datang Kak? Semua bisa. Bahkan pengunjung yang ke situs-situs itu sampai bukan cuma lokal tapi sampai luar negeri. Ada sampai orang Cina, orang Jepang, orang Prancis, Belgia. Jadi masa orang luar bisa datang ke situs kita sendiri yang sebagai orang Pangkep tidak pernah datang, kan rugi. Iya, betul sekali. Kita buka untuk semuanya. Iya, semua orang negara, semua orang silahkan berkunjung. Selanjutnya akan ditanyakan nih sama teman saya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Strategi apa saja sih yang diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif dari pariwisata dan memastikan konservasi jangka panjang terhadap situs-situs geologi dan arkeologi yang penting seperti cap tangan dan lukisan bersejarah? Oke, baik. Karena kan kita di UNESCO Global Geopark Maros Pangkep kan bersinggungan dengan tambang. Tambang kan kayak banyak orang berperspektif dia merusaki ini. Padahal tambang itu kan ada undang-undang, ada aturannya juga. Jadi di Geopark Maros Pangkep itu dia ada situs yang bersinggungan dengan tambang. Nah, pemerintah, Geopark dan swasta seperti Tonasa yang pemilik tambang, mereka itu membuat aturan kayak batas-batas yang harus mereka penuhi atau batas-batas yang tidak harus mereka lewati agar konservasi itu tetap terlindungi, seperti yang Gua Bulu Sipong yang di Tonasa itu
kan dia berada di sekitar tambang. Nah, karena dia berada di sekitar tambang harus ada aturan tegas yang menertibkan bahwa daerah ini daerah konservasi, tidak bisa dianggap oleh tambang gitu. Jadi dari pemerintah sendiri, dari badan pengelola itu concern untuk melindungi situs-situs yang memang menjadi situs-situs dari UNESCO Global Geopark itu sendiri. Jadi situs-situs budaya yang ada di Pangkup sangat dijaga ketat ya Kak oleh pemerintah. Betul, karena itu kan ciri khas kabupaten kita, masa mau dirusak sengatnya gitu saja. Betul sekali. Baik, itu saja podcast pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam